Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintia Nurdini dengan NPM 182151040. Di sini saya akan memaparkan proposal kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik. Latar belakang. Peranan matematika dalam dunia pendidikan sangatlah penting, karena matematika sebagai sumber dasar dari ilmu yang lain. Pembelajaran matematika diawali dengan belajar mengkonstruksi sampai menyelesaikan fenomena atau persoalan yang baru. Hal itu dapat dilihat dari waktu jam pelajarannya yang lebih banyak dibandingkan dengan pelajaran yang lain. Meskipun mempunyai jam pelajaran yang lebih banyak, kenyataan menunjukkan bahwa pelajaran matematika masih dianggap menakutkan, sulit, dan tidak menarik bagi sebagian siswa. Dengan komunikasi, siswa dapat bertukar pikiran dan mengklarifikasi pemahaman dan pengetahuan yang mereka peroleh dalam pembelajaran. Salah satu faktor penyebab ketidakberhasilan belajar yang berimbas pada lemahnya kemampuan komunikasi matematik siswa mungkin saja dari ketidaktepatan penyajian ataupun metode pengajarannya. Afrilianto pada tahun 2015. Beberapa data penelitian menunjukkan bahwa siswa yang belajar dengan gayanya akan memiliki kemampuan komunikasi matematika yang lebih baik. Hal tersebut diperkuat oleh Prasik pada tahun 2007 bahwa kunci menuju keberhasilan dalam belajar adalah mengetahui gaya belajar yang unik dari setiap orang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan komunikasi matematika akan mampu ditingkatkan ketika siswa belajar dengan gaya belajarnya, dan perbedaan gaya belajar akan berpengaruh dengan kemampuan komunikasi matematika. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan tadi, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah, yaitu bagaimanakah kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik. Definisi operasional. Definisi operasional bertujuan memberikan batasan pengertian terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian untuk menghindari perbedaan persepsi dan kesalah-tafsiran. Adapun variabel-variabel yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini adalah yang pertama analisis. Analisis merupakan proses materi, menyusun dan membedakan data yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam kategori-kategori menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari makna dan kaitannya. Yang kedua, kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika, baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan ini peserta didik dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya yaitu proses pembelajaran matematika. Selanjutnya itu gaya belajar. Gaya belajar adalah cara seseorang memperoleh informasi baru. Cara belajar yang dimaksud adalah bagaimana seorang menyerap, mengolah, dan menyampaikan informasi baru dalam proses pembelajaran. Istilah gaya belajar berlaku pada segala sesuatu yang mempengaruhi cara belajar. Hal ini termasuk cara menyerap dan memproses informasi, ditambah cara berpikir dan berkomunikasi. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaannya. Adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama manfaat teoritis. Pengalaman dan temuan-temuan yang inovatif dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal penelitian yang akan datang bagi peneliti. Yang kedua, manfaat praktis. Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka hasil penelitian ini diharapkan berguna. Yang pertama, bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan baru sebagai calon pendidik agar dapat mengetahui dan mengidentifikasi kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar pada pembelajaran matematika. Yang kedua, bagi pendidik,
sebagai tambahan pengetahuan pendidik terhadap pentingnya menggali kemampuan komunikasi dalam memecahkan masalah matematika dan membantu merancang perangkat pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan komunikasi matematis dalam menyelesaikan masalah matematis. Yang ketiga, bagi peserta didik, diharapkan peserta didik dapat lebih termotivasi untuk lebih giat belajar dan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Selanjutnya yaitu landasan teoritis. Kita masuk ke kajian teori yang di dalamnya itu tadi ada aspek analisis. Analisis merupakan proses mencari, menyusun dan membedakan data yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam kategori-kategori menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari makna dan kaitannya. Selanjutnya, kemampuan komunikasi matematis. Secara umum, komunikasi suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Menurut Prayitno dan kawan-kawan pada tahun 2013, komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Menurut Romberg dan Chair dalam Kohart pada tahun 2011, kemampuan matematis yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, membuat konjektur, membuat argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan cara proses didik untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika melalui proses komunikasi di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan memperjelas pemahaman sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang memang benar-benar baru. Kemampuan komunikasi matematis bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Siswa dapat menyampaikan dengan berbagai bahasa termasuk bahasa matematis. Karakteristik kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama, adapun yang menjadi karakteristik kemampuan komunikasi matematik menurut Sumarmo pada tahun 2010 diantaranya adalah yang pertama, menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematis. Kedua, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan. Ketiga, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Keempat, membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis. Kelima, mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi matematis. Menurut Nur Rahman pada tahun 2011, secara umum komunikasi matematis terbagi atas komunikasi lisan dan tulis. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang terjadi saat kegiatan diskusi kelompok, sedangkan komunikasi tulis merupakan komunikasi yang terjadi pada 3 kegiatan, yaitu memaparkan ide atau situasi dari suatu gambar atau grafik dengan bahasa sendiri dalam bentuk tulis. Yang kedua, menggambarkan suatu situasi dengan gambar atau grafik, serta menyatakan suatu situasi sesuai model matematika. Menurut Yulianto dan Sutiarso pada tahun 2017. Kemampuan komunikasi yang akan dinilai dalam penilaian ini meliputi indikator kemampuan komunikasi matematis, yaitu yang pertama, menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematika. Yang kedua, mendengarkan, mendiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang ketiga, menjalankan ide-ide situasi dan relasi matematika secara lisan dan tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang keempat, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Dan yang terakhir, membuat konjektur, menyusun argumen, dan merumuskan definisi. Selanjutnya yaitu gaya belajar. Menurut Dan and Dan dalam bukunya Psikologi Pendidikan, Sugihartono pada tahun 2007 menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan kumpulan karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lain. Nah, berarti berhubungan dengan cara anak belajar serta cara belajar yang paling disukainya. Pendidik tidak bisa memaksakan gaya belajar siswa, karena akan membuat siswa merasa tidak nyaman, stres, lalu menjadi
malas untuk belajar. Peserta didik akan menemukan gaya belajar sesuai karakteristik dan kepribadian peserta didik. Tapi ketika anak tidak bisa mengolah ataupun mengatur informasi yang didapat, maka pendidik harus membantu peserta didik dalam mengolah informasi yang didapat dengan cara memberikan kenyamanan belajar untuk peserta didik. Menurut Bobby DePorter and Mike Henarchy pada tahun 2015, halaman 110, gaya belajar adalah cara seseorang dalam menerima, menyerap, dan memproses informasi. Menurut Mosa pada tahun 2014, halaman 19 menyatakan bahwa gaya belajar telah terbukti memberikan peran penting dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki gaya belajarnya sendiri yang menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas, gaya belajar dapat disimpulkan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar. Menurut Bobby DePorter dan Mike Henarchy, secara umum gaya belajar manusia dibedakan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar visual, menurut Bobby DePorter dan Mike Henarchy yang dikutip oleh Sukadi berdasarkan arti katanya, gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Orang yang menggunakan gaya belajar ini memperoleh informasi dengan memanfaatkan alat indera mata. Yang kedua yaitu gaya belajar auditorial, adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Orang dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya ialah belajar dengan mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Selanjutnya, indikator gaya belajar. Yang pertama, indikator gaya belajar visual. Bisa teman-teman lihat, di sana terdapat 4, belajar dengan cara visual, mengerti baik mengenai posisi, bentuk, angka, dan warna, rapi dan teratur, tidak terganggu dengan keributan, sulit menerima instruksi verbal. Yang kedua, indikator gaya belajar auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengar, sudah pasti ya, baik dalam kegiatan aktivitas lisan, memiliki kepekaan terhadap musik, mudah terganggu dengan keributan, lemah dalam aktivitas visual. Yang ketiga, yaitu indikator gaya belajar kinestetik. Ada belajar dengan aktivitas fisik, peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh, berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, lemah dalam aktivitas verbal, suka coba-coba dan kurang rapi. Kesimpulannya yaitu bahwa gaya belajar siswa sangat mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis siswa. Komunikasi matematis dapat dikaji melalui cara siswa dalam menerima suatu informasi pembelajaran. Cara seseorang menerima informasi dikenal sebagai gaya belajar. Cara belajar merupakan cara yang dilakukan oleh individu untuk belajar dalam menerima suatu informasi. Gaya belajar menurut Lucy pada tahun 2017 dibagi menjadi 3 jenis gaya, yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Firinansa pada tahun 2017 menyatakan bahwa siswa yang memiliki gaya belajar visual cenderung belajar dengan menitik beratkan ketajaman penglihatan. Nah, siswa yang memiliki gaya belajar auditorial cenderung belajar dengan mengenalkan pendengaran. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung belajar dengan cara praktik langsung. Kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide matematisnya akan berkaitan dengan cara atau gaya siswa dalam menyerap, mengolah, dan mengolah informasi yang diperolehnya pada saat pembelajaran. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perbedaan gaya belajar siswa dapat memberikan pengaruh pada kemampuan komunikasi matematisnya. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Di sini ada 3 penelitian. Yang pertama, penelitian dilakukan oleh Nurul Filasufa pada tahun 2019, jurusan Pendidikan Matematika, sudah pasti dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Peserta Didik Kelas 8 SMP Negeri 10 Semarang pada materi relasi dan fungsi ditinjau dari gaya kognitif. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 8 SMP Negeri 10 Semarang pada materi relasi dan fungsi ditinjau dari gaya kognitif. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian diambil dari peserta didik kelas 8 SMP Negeri 10 Semarang menggunakan teknik purposive sampling. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Belinda Surya Febri Nasari dari jurusan Pendidikan Matematika. Dari jurusan Matematika dengan judul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis ditinjau dari gaya belajar siswa dengan pembelajaran Meaningful Instructional Design atau MID.
Yang ketiga, penelitian dilakukan oleh Stephanie Wulandari, Ade Mirza, Silvia Sayu, dan program studi pendidikan matematika FKIP Untan, Pontianak dengan judul Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa ditinjau dari gaya belajar pada SMA Negeri 10 Pontianak. Fokus penelitian yaitu menganalisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik. Analisis ini dilakukan melalui pembelajaran pada siswa sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sukaraja. Prosedur penelitian. A. Metode penelitian. Penelitian ini sudah pasti ya menggunakan metode penelitian kualitatif, dari judulnya saja sudah kelihatan. Nah, dengan harapan dapat mengungkap secara lebih cermat tentang kemampuan komunikasi matematis dan gaya belajar yang dialami peserta didik dalam belajar matematika. Karena dengan metode ini, peneliti dapat berhubungan langsung dengan subjek penelitian. B. Sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Sukaraja yang terbagi menjadi dua, yaitu tempat. Nah, pada penelitian ini adalah bertempat di SMP Negeri 1 Sukaraja dengan alamat Jalan Sukaraja nomor 11 Janggala Sukaraja, Tasikmalaya, Jawa Barat, kode pos 46183. Yang kedua yaitu pelaku. Nah, subjek pada penelitian ini adalah kelas 8B SMP Negeri 1 Sukaraja. Peneliti mengambil subjek sebanyak 9 siswa, yaitu 3 siswa berkemampuan tinggi, 3 siswa berkemampuan sedang, dan 3 siswa berkemampuan rendah. Pemilihan subjek pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dan gen tujuan untuk memfokuskan penelitian terhadap subjek tersebut, sehingga data yang didapat bisa lebih dalam dan akurat. Yang ketiga, aktivitas. Aktivitas yang dilakukan pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas. Penelitian ini berpacu pada kegiatan peserta didik kelas 8 yang diwajibkan mengisi tes uraian yang memuat 10 soal yang mewakili indikator pada kemampuan komunikasi matematis, kemudian menganalisis dan mendeskripsikan data yang diperoleh agar dapat dipahami oleh pembaca. Nah, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tes, angket, dan juga wawancara. Bisa dilihat-lihat ya teman-teman, ini merupakan tabel 1 kisi-kisi tes kemampuan matematis, sedangkan yang satu lagi tabel 2 kisi-kisi angket gaya belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama ada reduksi. Apa itu reduksi? Pada tahap ini peneliti memisahkan antara data yang sesuai dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, reduksi data dimulai dari kegiatan editing, pengelompokan, dan meringkas data, kemudian dibuat pengodean data, kelompok, dan pola-pola data dalam penelitian. Yang kedua yaitu penyajian data. Pada tahap penyajian data yang disajikan dalam penelitian ini adalah analisis awal, instrumen tes kemampuan komunikasi matematis, instrumen angket gaya belajar peserta didik, dan instrumen wawancara kemampuan komunikasi matematis dan gaya belajar pada peserta didik. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Pada tahap ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Nah, tahap ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai analisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari gaya belajar peserta didik. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Bisa dilihat teman-teman di sini ada tabel 3 jadwal kegiatan penelitian. Jadwalnya itu pada bulan April pengajuan judul, Mei bimbingan proposal, dan juga bablas ke Juni seminar proposal. Tempat penelitian merupakan tempat di mana sebenarnya penelitian dilakukan dan di mana peneliti menangkap keadaan dari objek-objek yang diteliti. Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 1 Sukaraja, Tasikmalaya, yang bertempat di Jalan Sukaraja nomor 11 Janggala Sukaraja, Tasikmalaya, Jawa Barat. Halo teman-teman, terima kasih kalian yang sudah mendengarkan dan juga memperhatikan dengan seksama dari awal sampai slide terakhir. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk memberikan saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.